Ya, aku kan kemarin-kemarin tuh kan ribut sama adik aku. Aku kan sempat diusir juga sama dia dari rumah. Ya kemungkinan aku mau jadi waria lagi mungkin. Ya, saya juga sih sempat bilang kayak gitu. Emang jujur nih, saya itu kalau emang mau pergi-pergi lah kata saya itu kan. Saya nggak bisa makan, nggak bisa apa, mikirin dia itu. Bener kata Ade itu, dia sempat berantem katanya sama si Ade sama tetehnya. Katanya ngerasa kayak anak tiri lah, gua diusir gini gitu. Terus kayak nggak cuma ngedengerin Kak Oji gitu kan, kayak main tempat tetehnya kidul, minta penjelasan bener nggak gitu kan. Nah, rupanya si tetehnya itu sama guys Ade keterangannya, nggak boleh ngambil bank keliling gitu. Kenapa, Ji? Masalahnya ya masalah keluarga sih, Pak. Ah, Ya, aku kan kemarin-kemarin tuh kan ribut sama adik aku. sama adek yang mana? Si adik itu loh. Oh, adek. Terus? Iya, ya, aku kan sempat diusir juga sama dia dari rumah, disuruh pergi kan. Hmm? Ya, aku sebenarnya pikiran aku tuh udah pusing banget ya, udahlah. Sempat aku juga mau putus asa buat bikin video juga gitu, Hmm? gara-gara masalah seperti itu gitu kan. Tadinya sih pas aku diusir sama adik aku itu ya, aku sebenarnya mau jadi tempat aku putus asa gitu kan. Hmm? Kayaknya ngelanjut enggak ya aku bikin channel itu gitu kan. Hmm? Setelah aku ada masalah itu, ya kemungkinan aku mau jadi waria lagi mungkin gitu di dalam hati aku gitu Pak. Hmm. Kalau masalah urusan keluarga, ya sebenarnya udah hal yang lumrah lah masalah ribut sama keluarga sama adik. Iya, Itu bukan udah ribut. ada hal yang Ribut lumrah aja gitu kan. Iya, Dan iya memang. dan tidak perlu juga sampai harus pergi dari rumah, harus menjadi kembali ke masa lalu lagi, ya nggak perlu seperti itu juga gitu kan. Maksud saya tuh begini, Oji itu kan dah dewasa, sudah bisa memilah-milah mana yang baik mana yang buruk gitu kan, sudah bisa memilah mana yang baik yang buruk. Kalau kembali ke masa lalu itu udah pasti hal yang sangat buruk, hal yang konyol untuk dilakukan lagi. Hanya keledai yang mau terjatuh kedua kali ke lubang yang sama. Ya. Sekarang Oji itu hidupnya sudah enak, sudah nyaman, sudah terhormat. Apakah harus kembali lagi ke masa lalu? Hidup dicemooh orang, dicibir orang, tinggal di tempat yang gak jelas, menahan lapar, harus berjoget-joget di depan orang, menari-nari di depan orang, meminta-minta menadahkan tangan. Mau begitu lagi? Nah, saya pikir Oji sebagai orang yang dewasa sudah bisa menilai mana baiknya dan mana yang buruk. Ya, kalau Oji kembali ke masa lalu itu sudah sesuatu hal yang sangat buruk. Kalau menurut saya, masalah keluarga selesaikanlah secara baik-baik. Ya, ngobrol dengan adiknya. Ya, kalau Oji kan udah dewasa, ya kasih pemahaman adiknya. Kasih pemahaman, ngobrol baik-baik. Itu aja yang penting, Ji. Jangan pula kita yang harus terjerumus lagi hanya karena masalah keluarga. Nggak di mana-mana orang sama keluarga itu pasti ada permasalahan. Tetapi sebagai kita yang orang sudah dewasa, kita harus bisa memilah-milah lah. Gitu. Iya Pak, habis saya udah nggak kuat lagi sih. Ya gimana lah Pak?
sampai saya diusir dari rumah kan. Makanya saya malu-maluin keluarga katanya. Kata adiknya. Malu-maluin apa? Iya, malu-maluin apa? Saya kan nggak pernah bikin masalah apa-apa. Mm-mm. Nah, disitulah aku sempat putus asa kan. Mau bikin video juga, aku juga nggak semangat. Aku dari kemarin ngelamun aja kan. Iya. Gimana ya kalau misalnya aku pergi dari rumah, aku mau jadi bahagia lagi, aku bilang. Kadang-kadang aku juga bingung gitu kan, pusing juga gitu. Oji sabar-sabar dulu. Semangat-semangat dulu bikin YouTube-nya. Itu YouTube sudah jalan, uang sudah ada. Cuman hanya memang belum keluar aja itu uangnya, uang YouTube-nya. Iya sih, saya juga nunggu-nunggu sih, kadang-kadang nunggu-nunggu uang uang YouTube itu ya. Nunggu uang YouTube itu kan kata saya kok lama banget gitu kan. Iya. Nunggu-nunggu nggak ada gaji-gajian sih. Untuk barang-barang dagangannya itu gimana, Bu? Barang-barangnya. Iya, maksudnya sarana-sarananya, maksudnya kayak alat-alatnya gitu. Ada masih ya. Ada di rumah. Iya, masih disimpannya. Karena mudah-mudahan ini Oji bisa kembali pulang lagi. Ya. Nah, kita suruh minta dari penguasa yang kuasa. Nah, kita bisa pulang. Oji pulang lagi biar dia jualan lagi. Iya. Gitu. Saya mikir, Bu, kasihan amat ini anak ini nggak bisa ini amat. Diomongin itu susah orang. Susah dia nasehatin orang itu. Ya. Oh ya, ini mohon maaf gitu ya Bu ya, ini cuman bertanya gitu. Iya. Info yang saya dapat gitu, dia kan dapat kulkas Bu ya? Iya, ada tuh. Oh masih ada? Oh nggak dijual? Enggak. Oh katanya dijual. Tuh disimpan tuh. Oh berarti masih ada ya? Lengkap masih lengkap ya? Barang-barang penghasil dari mana ada tuh. Ada. Kompor, langseng, masih ada semua ya? Ya. Jadi barang-barang Oji masih lengkap? Masih lengkap. Jadi pulanglah, buka usaha lagi. Emang saya kayak gini orangnya nggak mau ngobrol sama anak itu ya. Biasa-biasa aja saya mah. Sama anak yang mana-mana gini biasa aja saya mah. Dia tuh pengennya apa? Pengennya diobrolin terus dia mah. Saya itu nggak sempet, saya makan segitu kemana-mana. Dia pulanglah, nggak ada masalah apa-apa. Ngusir enggak, ibu mah. Kalau ini mah bisa pulang, jangan sampai itu jadi itu lagi. Tersia-sia orang. Kalau bagaimana pulanglah. Kasihan semua saudara ini sama dia itu. Saya nggak bisa makan, nggak bisa apa, mikirin dia itu. Tapi di hati ibu sayang nggak sih sama dia? Sayang, saya tuh anak sama sayang lah anaknya. Sayang namanya anak mah. Kalau Oji melihat tayangan ini, apa harapan ibu ke Oji ini? Kalau dia melihat ini, apa yang ibu sampaikan ke dia? Iya masih berharap saya pulang Ji, jangan ini. Bagaimana juga bisa pulang, jangan sampai kayak itu lagi. Jangan menderita di kampung orang. Kalau bisa pulang. Ya. Mau susah, mau enggak di sini. Mau susah, mau senang, ya di rumah sendiri. Itu pengen ibu mah. Dulu kan kita kan pernah kasih etalase Bu ya. Iya. Nah itu gimana Bu? Dia itu ngejual nggak tahu ibu. Dia mah apa namanya? Kalau nggak punya duit tuh apa aja dia mah. Dijual. Ini mau dijual ini. Kulkas. Iya. Udah ditawarin, untung nggak mau orang. Iya, jadi dulu kita kan pernah membelikan etalase. Dia bilang etalase buat jualan. Kita belikan etalase langsung. Ternyata etalase itu dijual. Nggak lama setelah kami belikan etalase itu,
ternyata etalase dijual. Begitu saya ke sini, saya nggak melihat etalase itu ada. Begitu saya tanya ke ibu, bukan tanya, ibu yang menyampaikan bahwa etalasenya dijual gitu. Jadi memang tipe-tipenya Oji ini tipe orang yang tidak pernah berterima kasih, tidak menghargai pemberian orang. Semuanya dijual, semuanya dijual. Bahkan ini kulkas mau dijual juga, dia sudah tawar-tawarin ke tetangga, tetapi nggak ada yang mau ya Bu ya. Untungnya nggak ada yang mau. Untung nggak ada yang mau. Ya jangan sampai ini dijual Bu. Jangan sampai dijual. Hargai pemberian orang. Ya, orang memberi tulus dan ikhlas. Jadi kalau sampai dia jual-jual semua, dia nggak menghargai pemberian orang. Jadi jangan sampai. Etalase itu Genji jangan dijual. Kamu itu mau perlu berapa duitnya? Bilang saya itu jangan dijual. Sudah ketahuan lagi itu. Waktu ngomong aja kalau mau perlu berapa gitu ya. Pengen ibu nih. Ya. Mak, saya mau perlu duit berapa? 100 atau berapa gitu. Saya ini mau dijual ini. Nggak boleh kan sama ibu? Iya. Jangan dijual. Itu ge. Tapi tetap aja dijual. Tetap aja dijual. Saya nggak bilang lagi dia mah. Ya, jadi sebenarnya ini kejadian ini sudah lama, cuman kita nggak expose karena kita kasihan juga. Tapi setelah Oji pergi, memang niatnya memang jual-jual ya, kita terpaksa membuka informasi ini juga gitu. Sini aja. Nah, adek ini adeknya si Oji. Ya, nomor berapa, Dek? Yang paling bungsu. Adek yang paling bungsu ya. Yang laki-laki ya? Iya. Nah, Dek. Oji telepon saya, katanya ribut sama adek. Ribut sama tetehnya. Nah, terus adek ngusir dia. Benar nggak? Apa yang terjadi? Coba diceritakan. Ya kalau masalah ngusir mah enggak. Ya, cuman bilangnya kayak gitu. Udah nggak usah ngambil bang keliling itu. Saya itu. Untung enggak. Rugi iya. Saya itu kan capek iya. Tuh, berapa kali aja saya bilangin itu. Cuman dia jawabnya iya aja dia. Ya orangnya apa? Nggak pas kepala orangnya loh. Ya itu. Nggak bisa dikerasin orangnya kalau kita nasihatin dia ngelawan dia tuh saya itu. Ya saya juga sih sempat bilang kayak gitu. Emang jujur nih. Saya itu kalau emang mau pergi lah kata saya itu kan. Di sini juga musingin orang tua saya kayak udah kayak gini, udah tua kan. Saya itu emang saya pernah ngomong kayak gitu. Pernah ngusir sama dia itu pernah. Iya. Artinya itu bukan ngusir, itu kan memang kemauan dia. Kamu kan cuma bilang kalau emang mau pergi ya sudah, gitu kan? Iya, emang kayak gitu kan? Iya. Nah, iya. Udah artinya gua mau pergi, mau jadi apa kayak ada dia itu, begitu bilangnya. Masa itu di situ saya udah nggak bertengkar lagi, nggak omong-omongan lagi, udah situ. Kata saya itu yang ini yang dibilangin, yang nasihati sama aja kayak gitu. Dia bilang kayak gitu, nggak bisa gimana gitu lah. Iya. Keras orangnya. Keras orangnya Ya. itu. Jadi intinya adek ini melarang Oji ini ngambil hutangan bank keliling. Yang ngambilnya kan 3. Ada 3. 3. Ya 3. Yang harian sama yang mingguan. Oh, ada harian, ada mingguan. Iya, yang mingguan berapa ya? 58.000 seminggu itu. Astagfirullahaladzim. Yang hariannya, yang harian ini ada yang 25, 2 orang ini sehari itu. Sehari yang harian ini 50 lah sehari itu. Dia itu nyetorin itu. Nah, karena pinjaman itu kamu menasihati dia. Dia nggak terima. Sama aja, susah. Disaitinnya susah. Udah kayak gitu, namanya udah kebawa minuman apa dulunya itu kan. Ya susah, mau bilangin aja.
sama dia itu. Ya kalau ya saya jujur ya bukan ini nggak ada bela-belaan ya, tapi kalau memang itu alasannya adik negor ini benar, si adik ini benar. Karena memang kita juga nggak suka ketika orang minjam sana sini, ngutang-ngutang di bank keliling. Nggak bagus. Ya, wajar diingatkan oleh pihak keluarga gitu. Ya, saya juga nggak tahu itu minjem dari siapa, dan nggak tahu. Udah tahu nongol aja tukang bank keliling ini ke ini apa nagihin kayak gitulah, nagihin tiap hari itu. Nah, saya tahu kamu, Dek. Itu uang buat apa? Juga nggak tahu, pinjemnya nggak tahu kemana uangnya, nggak tahu saya juga gitu. Dimakan sama dia tuh nggak tahu apa uang, masalah uang mah nggak tahu, saya mah nggak tahu pakai apanya mah nggak tahu. Dia pernah beri uang sama kamu? Ya paling ya waktu itu sih pernah yang nganter ke warung belanja, kasih uang buat beli rokok gitu. Nganter aja. Ya wajar lah gitu kan. Wajar ya. Buat beli rokok mah. Ya udah. Intinya kamu dendam nggak sama Oji? Ya dendam mah, ya enggak sih kalau dendamnya. Ya cuma yang kesalnya tadi itu. Ya minjem uang abang itu tuh. Kesal ya? Ya kesalnya itu. Nah kalau Oji nih, Oji berkeinginan untuk pulang, masih diterima nggak? Ya kalau saya sih, kalau keinginannya, kalau Oji pengen balik lagi, saya terima. Kalau pengen dia pulang lagi ke sini. Tapi ya berubah ya? Ya intinya berubah, jangan udahlah, jangan minjem ini lagi udah. Ya namanya kita orang susah kan, tambah lagi susah minjem uang ke sini kan. Ya itu kan temannya kan mendukung, udah Ji jangan balik lagi ke sana, mending di rumah kumpul keluarga, teman-temannya itu nasehatin. Udah gitu aja. Ya oke. Nah ini kalau Oji melihat tayangan ini, ya, Oji melihat tayangan ini, saya berharap Oji melihat tayangan ini. Ade ingin menyampaikan apa ke Oji? Sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam. Saya harap sih kalau bisa Oji pulang lagi, seperti keluarga, bisa datang lagi di rumah. Kalau saya punya salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang penting Oji pulang kembali ke rumah, biar bisa kumpul keluarga, biar bisa datang lagi, biar bisa bikin konten lagi lah di sini. Kasihan nama ibu di rumah, kita keluarga ya, pengennya berharap pengen balik lagi ke rumah lah. Ya intinya nggak ada permasalahan sebenarnya, nggak ada permasalahan yang besar, nggak ada di rumah ini. Jadi permasalahannya hanya itu. Permasalahannya hanya keluarga melarang Oji untuk meminjam uang, terus meminjam uang, terlilit hutang. Ya wajar, kalau menurut saya wajar keluarga mengingatkan itu, tetapi Oji tidak terima. Jadi hanya itu permasalahan, nggak ada hal-hal yang lain. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan ibunya Oji dan adiknya Oji. Ini begini-gini, adik ini pemikirannya juga bagus. Saya pikir bagus, pemikirannya juga bagus. Gitu. Jadi adik ini benar-benar pemikirannya. Ini bukan masalah bela-membela ya, tetapi apa yang adik sampaikan itu benar. Jangan minjam-minjam uang. Buat apa uang? Jalanan hidup apa adanya. Kan Oji kan sudah jualan, sudah menghasilkan, ya sudah nikmatin itu. Kan keluarga minta menjadi orang yang terhormat di rumah. Sekarang kan terhinakan di jalan. Selamanya Oji akan seperti itu. Nah jadi oleh karena itu Oji sekali lagi nih saya sampaikan, pulanglah, pulang berkumpul bersama keluarga, minta maaf kepada ibu, kakak-kakak dan adik-adik. Oke, nah sekarang kita nih sama ke Kiki nih. Oke, makasih Dek ya. Semangat terus. Kalau Oji pulang diterima, disupport dia. Ya? Oke. Nah nih Kiki, teman Oji sehari-hari mereka bersama-sama membuat konten, mengarungi hutan, sawah,
dan lautan. Betul ya? Betul, Pak. Ke lautan juga kan? Betul, Pak. Oke, nah ini kebersamaan mereka ini cukup akrab ini, bahkan sangat akrab. Saling support satu sama lain, dan tak kalah support yang sangat besar dari Kiki. Karena nih mereka ini masih ada hubungan saudara dan juga tetangga. Jadi rumahnya hanya selang satu rumah. Betul, Pak. Jadi Kiki sangat mensupport Oji untuk menjadi Oji yang sebenarnya. Akhirnya Kiki membantu Oji untuk melanjutkan channelnya, karena semenjak Detik Asa membuat channel Oji, channel itu tidak jalan karena memang ketidakpahaman Oji tentang teknologi ya. Oleh karena itu Kiki orang yang paham, akhirnya Kiki membantu Oji membuat video-video keseharian Oji. Nah, ini saya tanya dulu nih Ki, kenapa nih Kiki mau membantu Oji membuat video? Kan ini kan Kiki kan bukan pengangguran kan? Iya, betul. Bukan pengangguran, Kiki ada usaha. Iya, betul. Ada usaha seblak, saya tahu itu. Tapi hari-harinya banyak dihabiskan bersama Oji ke hutan-hutan membuat video. Ini kenapa Ji? Ki? Ya awal-awal itu ngelihat pas pertama pulang nggak terlalu ini kan, dia punya modal. Terus sudah pas masuk bulan puasa tuh, dia udah warungnya nggak jualan ya. Bulan puasa dia kelihatan ngelamun ya di depan tuh kan, iseng-iseng kalau lagi sepi saya kesini ajak ngobrol, ngelamun gini-gini, ngomong apa keluh kesahnya lah gitu, dia curhat, gak ada penghasilan ini warung nggak jualan, namanya bulan puasa katanya, anak-anak nggak ada. Terus ya udah gitu aja, pas saya dikasih tahu kan sama istri, itu Kak Oji juga punya YouTube katanya, tapi nggak mau dijalanin. Nah saya tanya lah, kan Kak Oji ada channel YouTube, kenapa nggak dijalanin katanya? Nggak ada yang ngerti katanya. Si Ade diajak ya katanya, Ade juga nggak bisa katanya. Sayang ini udah lama ini kan YouTube ini dibuatin gitu. Terus dikasih tahu juga, terus dia juga punya channel, punya Resti dijalanin tuh, itu udah perkembangan udah pesat kan selama dijalanin tuh. Betul. Punya harus dia aja udah bagus ini dijalanin nih, kenapa punya Kak Oji enggak? Kan lumayan bisa kalau misalkan ada penghasilan bisa buat Kak Oji, buat keluarga. Masih ngeluh nggak bisa aja. Ya udah kalau emang nggak bisa nanti kita belajar bareng-bareng lah. Kiki juga nggak bisa, tapi nanti coba ngeliat di YouTube kita belajar bareng. Nah, dari situ awalnya. Mulai besoknya tuh nyoba bikin konten. Ya alhamdulillah. Dari situlah, terus udah mulai berjalan. Nah saya bujuk si Ade nih, coba deh, ayo Kak Oji belajar konten. Dia masih kekeh nggak bisa aja, nggak bisa deh. Ya udahlah, terus jalanin dulu aja Kak Oji. Ada siapa tahu ini bisa buat apa ya? Buat penghasilan Kak Oji sama keluarga gitu. Itu awal-awalnya sih Pak, nge-YouTube itu. Ya. Nah, di samping itu alasannya menjalankan YouTube, mudah-mudahan ada penghasilkan. Betul. Ada hal yang lain. Kenapa kok membantu Oji gitu? Kenapa? Sempat bilang dia tuh pengen balik lagi Pak. Jujur itu mah. Ingin balik lagi? Pengen balik lagi, jadi dulu katanya. Ke jalan lagi? Ngejalan lagi, dia punya sering megang uang katanya. Karena nyari uang tuh gampang lah waktu di jalan mah, nggak kayak di sini gitu. Jadi kasih tahu, tapi kan kalau di sini walaupun nggak megang uang susah gitu kan, nggak sebanyak yang di jalan, tapi makan bisa bareng keluarga gitu, bisa ngeliat kondisi ibu sehari-harinya gitu, bisa mantau. Mungkin Kak Oji pengen balik lagi nih, nggak ada aktivitas lah, mungkin di rumah aja gitu, makanya isilah kesibukannya sehari-hari, dagang lagi, terus sambil konten. Awalnya sempat nggak mau juga sih Pak, lama Pak. Tetap makanya dibujuk, akhir-akhirnya ya alhamdulillah udah jalan semua. Sama dari belanja juga, dia kan kalau emang uang warung mah yang belanja siapa katanya. Si Ade sibuk ke kebun terus katanya. Kan memang lagi nanam jagung kan waktu itu kan, nanam jagung, nanam ini. Ya udah kata gitu, tiap hari kan ke pasar, kadang 2 hari sekali, udah nitip aja nggak apa-apa kata gitu. Gak usah khawatir nanti nota-notanya itu ada semua kata gitu. Setiap belanja diminta nota. Itu dia. Oh jadi
di samping untuk menjalankan YouTube, tujuan yang lainnya yang paling utama itu biar dia betah di rumah. Betul, ya Ki ya? Biar dia betah di rumah, biar nggak kemana-mana gitu ya. Jadi kalau sudah ada tanggung jawab di rumah, bikin YouTube, bikin video ataupun jualan, jadi dia udah nggak kemana-mana. Betul, ada kesibukan. Nah, tapi nyatanya sekarang Oji pergi. Nah, mungkin apa yang bisa Kiki sampaikan tentang kepergian Oji ini? Pas terakhir nggak bisa tahan tuh, emang bener kata Ade itu, dia sempat berantem katanya sama si Ade sama tetehnya. Katanya ngerasa kayak anak tiri lah, gua diusir gini gitu. Terus Ki nggak cuma ngedengerin Kak Oji gitu kan, Ki main tempat tetehnya kidul, minta penjelasan bener nggak gitu kan. Nah, rupanya si tetehnya itu sama guys, ada keterangannya nggak boleh ngambil bank keliling gitu. Oh, jadi bener kayak omongin lah ke Kak Oji. Jadi tujuan mereka kayak gini nih Kak Oji, supaya Kak Oji itu jangan ambil bank keliling lagi. Ngambil bank tuh nggak ada untungnya, ada gitu kan. Lagi udah sering ngambil, tapi kenapa udah sering dilarang ngambil lagi. Bahkan dia kan pernah sempat disamperin sama tetangga waktu itu, gara-gara ngambil bank yang mingguan. Kita tanya buat apa, nah dia nggak ngaku Pak. Dia ngomongnya punya si ini tuh mah atas nama saya doang. Nah, rupanya kedengeran sama si ini nih, disamperin lah, nggak usah gitu Geji katanya, nggak usah bawa nama saya katanya. Oh, jadi dia pakai nama orang gitu? Pakai ngaku-ngaku nama orang? Pakai nama Oji, tapi yang minjem tuh atas nama orang. Jadi gimana ya? Nama Oji itu dipakai buat orang lain gitu alasannya. Nggak taunya enggak, emang itu buat Oji. Memang buat Oji. Ya artinya ini kan seharusnya Oji sudah punya usaha, meskipun usaha kecil-kecilan buat jajan ya cukup lah gitu kan. Toh biaya rumah tangga nggak digantungkan di situ. Dari ibu tadi sudah menyampaikan ke saya bahwa ibu ini nggak minta-minta. Gitu. Nggak dari sini buat makan sekeluarga, bukan dari warung. Warung ini murni untuk Oji, kebutuhan dia. Kalaupun dia ngasih ya wajar lah gitu kan, ngasih adiknya, ngasih ibunya wajar gitu. Tapi warung ini tidak dihabiskan oleh pihak keluarga. Gitu. Kepergian Oji ini minta izin nggak? Menyampaikan nggak, artinya pergi diam-diam atau menyampaikan ke Kiki? 3 hari sebelum pergi dia tuh ngomong sama Kiki, mending gua pergi aja lah, gua kan waria gampang cari uang di luar katanya. Kayak gitu. Emang sebelumnya juga udah sering ngomong itu Pak, kayak gitu, tapi saya larang terus, saya larang gitu kan. Mau pergi kemana, baik lagi Cilegon udah nggak ada orang, udah pada pulang lagi gitu. Lagi semua orang udah tahu sama Kak Oji, kalau Kak Oji terjun lagi ke jalan, apa kata orang gitu. Terutama malu Kak kita sama donatur, terutama donatur sama Pak Asril gitu kan. Udah banyak banget kebantu Kak Oji. Kalau kayak memang Kak Oji itu baik lagi ke jalan, gimana perasaan dia orang Kak, terutama tim Detikasa ini gitu. Apalagi donatur pada tahu gitu kan, yang udah banyak kebantu Kak Oji. Dia sama sekali nggak ngomonginnya itu. Emang benar-benar keras gitu. Ya itu dia, pas 3 hari sebelum pergi itu ngomong kayak gitu dia. Saya mau pergi aja lah, saya mau di sini kayak anak tiri gitu. Oke. Nah, sebelum Oji pergi, saya perhatikan ini kontennya itu udah nggak tayang-tayang. Iya, betul. Itu kenapa? Apa yang bisa Kiki ceritakan? Waktu sebenarnya nih ya, ada donatur dari Belanda. Itu kan pertama ngasih 1 juta tuh. Yang 500 buat modal belanja, yang 500 buat ngeborong dagangan Kak Oji. Waktu itu dibikin buat gorengan, dibagiin ke tetangga. Yang 1 juta? Ya, yang 500. 500. Kan waktu terakhir bikin konten kan warung Kak Oji kosong tuh. Betul. Kosong. Nah itu kan ada donatur dari Bude Utrecht tuh. Nah itu dikasih 1 juta, yang 500 buat modal belanja, yang 500 borong jajanan Bang Oji gitu, gorengan. Berarti kan itu modalnya aja udah dari untungnya udah berapa gitu kan, makanya penuh lagi gitu. Nah Jumat berikutnya Bude itu ngirim 2 juta, tapi dia nggak boleh ngasih tahu ke Oji. Tolong ini titipin ke Kiki aja 2 juta, tapi Bude mohon setiap Jumatnya kasih Oji 500. Itu bukan dikasih ya, Bude itu jajan di dagangan warung Kak Oji. Bagiin aja, bilang aja Jumat berkah, makanya itu dari situ kan setiap ada Jumat berkah tuh. Iya. Sempat beberapa kali Jumat berkah uang sama Oji waktu itu. Yang terakhir ini. 2 juta itu kan. Jana 3 kali itu dagang Kak Oji, yang sekali buat
borong seblak. Yang Kak Oji itu gorengan pertama yang 2 juta itu ke masjid nih, ke masjid. Yang kedua bakso itu ke pondok bakso. Yang ketiga itu ke RT 2. Nah, ini yang terakhir ini. Yang terakhir seblak. Oke. Berarti itu uang semua yang 2 juta ini sudah keluar. Sudah keluar semua. Sudah keluar. Jadi ini udah clear ya. Ini uang sudah clear. Yang 3 kali sudah dijalankan sama Oji. Ya, sudah dijalankan sama Oji. Jumat Berkah bareng-bareng ya. Saat itu bareng-bareng kan, gorengan seperti yang disampaikan tadi. Kemudian yang terakhir seblak. Ya, dijalankan sama Kiki karena Ojinya juga sudah pergi. Makanya waktu itu kan sempat nelpon Bapak juga kan? Iya, betul. Nelpon Bapak, nelpon donatur, ini gimana Bu? Uang 500 masih di saya, tapi sedangkan Kak Ojinya udah nggak ada, lagi pergi. Jumat pertama itu kan saya lewatin dulu kan, saya bingung itu nggak dibikin. Itu si donatur terus banyak follower nelpon juga, udah Bang nggak apa-apa, bikin aja katanya. Sebenarnya saya juga takut di situ, soalnya kan Bang Ojinya nggak ada gitu kan. Tapi ya udahlah, ini kan amanat gitu, dari jalanan aja. Iya. Taunya ya kayak gitu. Ya, jadi sebelum Kiki menjalankan Jumat Berkah yang terakhir, yang seblak itu, Kiki sempat telepon saya bahwa ini uang masih sisa 500.000 amanahnya Jumat Berkah. Tetapi berhubung Oji sudah tidak ada, sudah pergi, saya bingung, ini perkataan Kiki, saya bingung katanya gitu. Kemudian ini bagaimana? Nah, saran saya tetap jalankan. Ya sekarang kan usaha Kiki kan seblak, ya sudah borong seblak aja yang dibagi-bagikan gitu. Dan itu pun sesuai dengan saran yang si donatur ya. Iya, betul. Nah, akhirnya sudah sepakat nih. Akhirnya dijalankanlah sama Kiki untuk borong seblak gitu. Nah, ini uang yang 2 juta ini sudah keluar. Oke. Nah, jadi setelah Jumat Berkah itu kan nggak tayang-tayang, Nah itu kenapa nih? Setiap Jumat Berkah itu ada ini aja, ada seliweran ngomong gitu kan, katanya apa ya, Bang Kiki ngandelin Oji lah gitu, terus apa namanya, pakai channel Kak Oji untuk keuntungan pribadi melalui donatur gitu kan. Nah, kata saya itu, donatur dari mana yang saya pakai? Setiap ada donatur masuk, bukti transfernya saya tunjukin, bukti kalau misalkan ada barang-barang dibelanjain, notanya ada, harganya ada, dari mana saya pakai itu. Terus bahkan ada aja nih yang nanyain pin YouTube segala macem itu. Ya Allah, kata saya itu. Mas saya Kiki ngomong ke Kak Oji kan, Kak Oji kayaknya ada orang yang nggak benci sama Kiki dari keluarga Kak Oji ini, kayaknya nggak terima gitu Kiki ada di sini. Udah Kiki mundur aja lah kata gitu. Kiki mundurin diri gitu. Sekarang kan channel Kak Oji udah berkembang, udah banyak yang kenal Kak Oji, udah gampang sekarang mencari pengganti Kiki, gampang nyari kameramen, tinggal tunjuk aja pada mau gitu. Mungkin kalau dulu iya ribet, belum ngurusin persyaratan segala macam itu kan, bayar monetisasi, ngurusin pajak Amerika, pajak Singapura itu. Sekarang udah nggak ada, udah tinggal nunggu pinnya doang. Pinnya udah datang, udah langsung cair uang itu. Nah, Kak Oji bilang, tapi Kak Oji nggak mau Ki, katanya sama yang lain mah, rupanya malu aja, sama yang lain tuh canggung. Ya pertama doang canggung Kak. Ya gimana ya Kak Oji, katanya. Kalau terus-terusan kayak gini, malah kayaknya Kiki gitu yang ngebatin gimana, selalu ngedenger aja tuduhan-tuduhan orang itu, yang nanyain pin, yang apa, Kiki nggak bisa apa-apa lah, anak gua aja udah dari YouTube cair 600, 500, Kiki ketawa aja gitu kan, sedangkan minimal YouTube dikirimnya 1.300.000 kan Pak. Makanya gitu, daripada makin kacau ke depannya, gitu, mending Kiki ngundurin diri aja gitu. Nah itu dia nggak mau katanya. Terus kalau emang mau sama Kiki, terus sebelum kepergian dia tuh yang Kiki omong itu, kalau emang masih mau sama Kiki, tolong kasih waktu Kiki untuk nenangin diri dulu, kasih waktu 4 hari aja. Nanti kita ngonten lagi hari Kamis, kalau nggak hari Jumat. Itu Jumat Berkah yang terakhir tuh. Nah itu malahan dia langsung pergi. Artinya Kiki ini sudah memberikan lampu hijau lagi kan? Iya. Udah menjanjikan, nanti ini hari Rabu mau konten lagi gitu. Iya. Artinya ini nggak nolak gitu kan? Iya. Makanya bingung kan nyalurin uangnya 500 terakhir itu. Iya, makanya dia diinin ya ke seblak ya. Betul. Oke ya. Nah, kalau untuk masalah omongan-omongan seperti itu ya,
Ya saya juga bingung juga ya kalau ada omong-omongan seperti itu. Cuman ya kita sebagai orang dewasa ya harus saling memahami aja lah. Jangan ada kecurigaan gitu kan, tidak ada kecurigaan dan harus ada keterbukaan. Iya, maksudnya kenapa harus ngomongin ke orang-orang gitu? Kenapa nggak nanya langsung ke Kiki? Kenapa uang YouTube ini belum keluar gitu kan? Harus ngomong. Kan uang YouTube keluar ini butuh proses gitu. Oh ya, ini jelaskan dulu nih apa nih maksudnya uang YouTube belum keluar nih gimana nih? Coba. Iya, ada aja yang nanyain PIN gitu. Nanyain PIN kok uangnya nggak keluar dari YouTube. Oh ya, ini saya jelaskan lagi. Jadi ini kan mereka ini sudah monetisasi. Jadi untuk mencari uang ini sudah dapat nih monetisasinya. Tetapi uang ini belum bisa diambil sebelum ada PIN dari YouTube pusatnya dari Amerika. Nah, menunggu PIN itu untuk daerah Lampung ini tuh sangat lama. Ini berapa bulan? Kemarin 3 bulan, Mbak. 3 bulan menunggu PIN. Nah, ketika PIN ini sudah sampai terima, kemudian di-update ke YouTube. Nah, baru bisa setelah di-update baru uang itu bisa dicairkan gitu. Nah, rentang waktu yang sangat lama ini 3 bulan muncullah berseliweran omongan-omongan ini PIN kok nggak ada muncul. Kalau ini kesan yang saya tangkap dari Kiki, ada omongan ya jangan-jangan nih PIN sudah keluar nih. Jangan-jangan nih udah keluar nih, tapi Kikinya diam. Betul. Atau Kikinya nggak berusaha. Ini omongan Kiki ya, betul, bukan saya nih, saya hanya mengulas aja gitu lah. Nah, jadi sebenarnya memang kalau untuk PIN untuk daerah sini tuh lama sekali sampainya gitu. Tapi memang lama ya Ki ya, bukan betul, dilama-lamain. Belum. Sampai minta 2 kali pengajuan itu, Pak. 2 kali pengajuan. Udah 3 bulan tuh kan belum adanya, ngajuin yang kedua kali. Atau benar nih Kiki yang nyembunyiin? Canda. Enggak ya? Kan pasti bilang sama Kak Oji juga kalau emang ada yang nanyain lagi, tolong tunjukin di aplikasi Kak Oji kan ada tuh. Kalau emang udah dikirim nanti di sini tulisannya dikirim Kak. Ini kan masih ada saldonya di sini gitu. Ya, itu udah jelas sebenarnya. Kalau untuk YouTube ini nggak bisa bohong-bohongan tuh nggak bisa. Semua itu sudah jelas semuanya. Sudah diambil, udah kelihatan. Jadi nggak ada yang perlu diragukan kalau untuk YouTube. Ini nggak bisa. Mau berbohong juga, mau berbohong ke lubang semut juga bakal ketahuan. Nggak bisa gitu. Ketika Oji nggak ada, ini Oji bintangnya di YouTube gitu. Tapi sayangnya bintangnya ini meredup, bintangnya pergi. Nah, bagaimana kelanjutan Oji kembali lagi?